Berikutnya adalah kardiotokografi yang kita kenal dengan CTG. Adapun fungsi dari CTG atau kardiotokografi ini adalah memantau detak jantung janin dan kontraksi rahim ibu untuk menilai kondisi janin serta mendeteksi apabila ada tanda-tanda stres atau gangguan selama kehamilan dan persalinan. Sebelum prosedur kita mulai, maka terlebih dahulu kita lakukan persiapan. Kita memastikan mesin CTG berfungsi, ada baterai cukup, dan juga kertas rekam tersedia, ya. Lalu kita akan siapkan 2 transducer dan gel, ya, yang mana pada transducer ultrasound itu adalah untuk mendeteksi DJJ atau detak jantung janin. Kemudian yang pada transducer kedua adalah untuk mendeteksi kontraksi uterus. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pada mesin CTG ini terdapat 2 transducer ya, atau istilahnya ada probe gitu ya, yang seperti lempengan itu. Satunya kita tempelkan untuk mendeteksi detak jantung janin dan yang kedua adalah untuk mendeteksi kontraksi ibu. Dan seperti biasa sebelum prosedur kita mulai, kita harus memberikan edukasi ya pada ibu, menjelaskan tentang prosedur dan tujuannya, dan juga secara singkat menjelaskan bahwa prosedur itu tidak sakit. Karena pada beberapa pasien mungkin yang baru pertama kali dilakukan CTG, mereka akan merasa cemas atau takut dan sebagainya, dan itu harus kita antisipasi. Setelah persiapan selesai, maka kita akan ke tahap pemasangan. Yang pertama, kita posisikan ibu setengah duduk atau miring kiri agar sirkulasi plasenta baik. Kemudian kita mengoleskan jeli pada area perut ibu yang akan kita tempatkan transducer. Kemudian kita memasang ultrasound transducer di tempat yang terdengar DJJ paling jelas. Lalu transducer yang satunya kita letakkan di fundus uteri atau pada area umbilikal ibu. Karena di sini merupakan area yang paling sensitif ya terhadap kontraksi. Setelah 2 transducer kita letakkan, maka kita akan mengikat dengan sapu elastis agar tidak bergeser. Pada tahap pengaturan dan prosedur, seperti juga halnya pada EKG, pengaturan itu sebenarnya biasanya sudah ada di setting default ya atau standar dari pabrik. Tapi kita perlu tahu juga ya, kita mengatur kecepatan kertas standar 1 cm per menit, kemudian kita memastikan sinyal DJJ itu stabil, kemudian monitor minimal 20 menit untuk reaktivitas janin. Kita menginstruksikan ke ibu untuk menekan tombol saat janin bergerak, ya. Lalu kita mencatat hasil yang terdiri dari baseline, variabilitas, akselerasi, deselerasi, serta pola konstruksi. Ya, biasanya pada hasil ini dokter yang menginterpretasikan, namun sebagai bidan ya, terutama karena ini yang memakai biasanya bidan ya. Itu harus tahu juga ya, baseline itu apa, variabilitas itu apa, akselerasi itu apa ya. Insya Allah nanti kita akan berikan kelas singkat ya untuk interpretasi CTG ini, karena sebagai bidan juga harus tahu ketika kalian merekam CTG kemudian ada hasil yang abnormal, kalian bisa tahu dan mereport ke DPJP itu dengan akurat.